Halo, shalom semuanya. Horas Mujuah-juah. Di sini kita mau buktikan langsung aja ya, apakah Roh Kudus itu sebenarnya adalah Yesus atau tidak. Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Siapa sebenarnya Roh Kudus ini sehingga dia bisa memiliki perasaan semacam ini? Dia merasakan suatu emosional sama seperti makhluk atau manusia. Dan biasanya yang bisa merasakan emosional seperti ini itu berhubungan dengan hati dan pikiran. Lalu siapakah Roh Kudus ini? Fakta-fakta Roh Kudus. 1. Roh Kudus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Kita bisa buka di Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh. 2. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kita bisa lihat ceritanya di Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Di situ Petrus bilang sama Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Dan kemudian di ayat 4 kita bisa lihat, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. 3. Roh Kudus, Roh dan Roh Allah itu sama aja. Coba kita bisa lihat di kisah pembaptisan Yesus di 3 kitab. Di Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ini sengaja aku besarkan suara di pas Roh Allah supaya kelihatan penegasannya ya. Terus di Markus 1 ayat 10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati. Terus di Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Si Matius pakai kata Roh Allah, Markus pakai kata Roh, dan Lukas pakai kata Roh Kudus. Nah, di kisah Ananias tadi, di narasi itu kita lihat mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dan di kisah baptisan, Roh Allah, Roh dan Roh Kudus itu sama aja ya. Jadi Allah adalah Roh Allah, adalah Roh Kudus adalah Roh itu sendiri. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pencipta alam semesta langit dan bumi adalah Elohim. Kemudian Elohim ini datang menjumpai Musa dan berkata, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, Ehyeh Asher Ehyeh. Atau kalau terjemahan LAI ini huruf kapital semua Tuhan. Nah, siapakah si Tuhan ini? Di Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan atau Yahweh atau Jehovah lah kita bilang, terserahlah. Ini adalah juru selamat. Garis besar ya, tidak ada selain daripadaku. Nah, kemudian di Lukas 2 ayat 11, juru selamat disematkan kepada siapa? Yesus. Nggak mungkin ada 2 juru selamat. Kalau seandainya Yesus ini bukan Yahweh, maka si Tuhan ini akan menggugurkan ucapannya sendiri bahwa tidak ada juru selamat selain Dia. Dan ini pun akan menggugurkan ucapan Tuhan sendiri, karena Tuhan bilang di Yesaya 42 ayat 8, aku tidak memberikan kemuliaanku pada yang lain. Jadi Yesua atau Yesus adalah Yahweh di dalam daging atau Sarx. Makanya di Yohanes dibilang Logos Sarx Egeneto, menjadi daging. Yahweh itu adalah Allah. Yesus adalah Yahweh. Allah adalah Roh, Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi Yesus adalah Roh Kudus, Roh dan Roh Allah sendiri. Maka di 1 Yohanes 5 ayat 6 dibilang, di situ yang memberi kesaksian adalah Roh. Karena Roh adalah kebenaran. Siapa Roh yang dimaksud di sini? Di 1 Yohanes 5 itu adalah Yesus sendiri. Dan kemudian coba lihat, menurut Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa di sini yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran? Yesus. Di 1 Yohanes 5 tadi, yang memberikan kesaksian adalah Roh. Karena Roh adalah kebenaran.
Siapa roh dan kebenaran itu? Yesus. Siapa roh yang dimaksud menurut 1 Yohanes 5 ayat 6? Yesus. Siapakah kebenaran yang dimaksud Yohanes 14 ayat 6? Yesus. Jadi Yesus adalah roh dan kebenaran itu sendiri. Sekarang coba kita lihat cerita di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Di situ ada percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata Yesus kepadanya, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Ketika Yesus berbicara, Yesus mengatakan dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan tiba saatnya menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Siapakah tadi roh dan kebenaran? Yesus. Oleh karena itu, ketika Yesus sudah datang menggenapi nubuatan dari nabi-nabi, penyembahan semua concernnya sudah kepada Yesus. Karena Yesus adalah roh dan kebenaran itu tadi. Terus ada yang beranggapan kalau bilang Roh Kudus adalah Yesus itu sesat. Karena berarti Yesus sudah datang kedua kali dong katanya. Ini sih pertanyaan ngeyel warisan. Kenapa saya bilang pertanyaan warisan? Sama kayak kita kalau berapologet ya di grup-grup lintas agama dengan saudara kita umat muslim. Ya di sana pertanyaannya selalu aja klasik. Mana bukti Yesus bilang aku Tuhan, sembahlah aku bla bla bla. Ini adalah salah satu pertanyaan warisan dari Zakir Naik yang diteruskan ke followernya. Nah sama hal saya itu dengar pertanyaan umat sendiri itu kesannya kayaknya konyol gitu ya. Karena tuh nggak detail ngelihat Alkitab, itu cuman membebek dari pemimpinnya yang sudah yang menyangkal Roh Kudus adalah Yesus. Yesus datang nanti kedua kalinya itu dalam wujud atau sujud atau rupa lah saya bilang ya. Bagaimana ketika Yesus terakhir kali naik ke surga, begitulah dia nanti datang kedua kalinya. Sudah ada sebenarnya di Alkitab loh. Coba kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ini detik-detik Yesus OTW ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini garis besar ya, datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus itu datang ke dunia pertama kali itu dalam rangka keselamatan ya, karya penebusan. Dan kemudian nanti datang kedua kali di akhir zaman dalam rangka penghakiman. Nah nanti yang datang kedua kali ini, itu gimana Yesus datang itu sama seperti waktu Yesus naik ke surga. Coba lihat di Matius 24 ayat 30, tanda kedatangan Yesus kedua kali. Yang pertama, akan ada tanda anak manusia di atas langit. Kemudian semua bangsa di bumi akan melihat anak manusia datang di atas awan. Kemudian para malaikat meniup sangkakala. Lah, emangnya sekarang kita itu sudah melihat ada anak manusia datang di atas awan? Emang sekarang kita tuh sudah ada mendengar sangkakala? Karena sekarang ini Yesus itu hadir di dalam wujud atau dalam hakikatnya roh. Bukan yang seperti ini. Jadi yang nggak bisa dibilang Yesus itu sekarang yang hadir dalam bentuk Roh Kudus, itu sudah datang kedua kali. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, kita sekarang merasakan kehadiran atau kehadiran Yesus itu dengan wujud atau hakikat yang berbeda, yaitu Roh Kudus. Karena Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Next, kita lanjut ke Yohanes 14 ayat 18 yang sering dijadikan alasan untuk menyangkal Roh Kudus adalah Yesus karena ada kalimat penolong yang lain atau another helper. Ini aku bacain ya ayatnya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jangan terlalu jadi umat textbook.
Ya, ini menganalisa ucapan dari kerangka pikir kita sendiri, bukan dari penyampai pesan. Contoh umat textbook itu gini, misalnya bilang, aku datang membawa pedang. Oh, langsung dianalisa, langsung diartikan. Berarti Yesus itu ngajarin perang dong, ngajarin jihad. Bukan begitu. Nah, jadi yang pertama saya mau bahas dari logika dulu. Yesus bilang gak akan meninggalkan murid sebagai yatim piatu, itu satu. Dan yang kedua, Yesus bilang, aku datang kembali padamu. Kalau kalimat aku datang kembali padamu ditangkap untuk kedatangan kedua kali di akhir zaman, dan kalau Roh Kudus itu bukan Yesus, maka sejak Yesus naik sampai sekarang, Yesus itu pasif, gak pernah menyertai kita. Logikanya gitu aja. Terus kedua, kita kaji dari ayatnya. Aku datang kembali, erchomai. Ini bentuk present middle indikatif, bukan future tense. Kalau future tense ini sesuatu yang nanti akan datang ya. Padahal Roh Kudus itu sudah eksis sejak di perjanjian lama atau sejak awal dalam kekekalan. Nah, kalau Anda pikir ini hanya kayak tenaga atau energi atau yang gimana lah yang abstrak ya. Catat ya, bahasan di awal kok bisa sih Roh Kudus itu didukakan. Sementara yang punya perasaan emosional yang seperti itu ya just yang punya hati, pikiran ya atau makhluk hidup. Nah, bentuk present middle ini adalah suatu kejadian yang sedang berlangsung, dan bentuk middle ini adalah tindakan dari subjek itu sendiri. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan itu bukanlah nanti yang akan datang, tapi memang sudah datang dan yang sedang berlangsung, dan tindakan itu dari Yesus sendiri. Jadi kita ini sekarang merasakan kehadiran Yesus itu di dalam hakikatnya roh, atau Roh Kudus, bukan manusianya lagi. Inilah maksud Yesus dengan another helper. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
يغيش معايا كيف يا سمين كيف